Kita sudah masuk ya, udah di Gede Pekalongan. Itu kira-kira apa, Mas? Nah, di sini ada tempat buat Oke teman-teman, Jevonika Cirebon lanjut lagi. Kali ini kita ada di Dati Gede Pekalongan. Udah di Gede Pekalongan itu kira-kira apa, Mas? jadi yang ada di tempat di belakang kita ini sebenarnya kayak semacam kereta ya untuk alat transportasi, tapi Dati Gede Pekalongan ini digunakan pada saat itu ya, digunakan untuk mengangkut kayu-kayu jati pada saat pembangunan Masjid Sang Cipta Rasa yang ada di depan situ. Ini di belakang kita ini merupakan duplikatnya ya, Mas? Iya, duplikatnya. Yang aslinya itu dibangun sekitar tahun berapa itu, Mas? Abad ke-15. Abad ke-15, teman-teman. Abad ke-15 oleh Pangeran Cakrabuana. Iya, Pangeran Cakrabuana. Segitu ya. Kira-kira ini kalau dilihat dari bentuknya ini berarti Gede Pekalongan ini besar sekali ya. Kira-kira nah, apa hewan yang ngangkutnya ini apa nih, Mas, kira-kira? Kalau yang saya lihat ya, yang saya ya semacam kayak ibaratnya menggambarkan gitu. Nah, Mungkin dari bentuk bentuk transportasi ini kan terlalu besar ya, sangat besar. iya, Bisa dibilang sekali ini. seukuran, kalau saya bilang hampir seukuran bis ya. Iya. Mungkin pada saat itu kalau dilihat dari bentuknya, mungkin ada dua kemungkinan yang bisa disimpulkan gitu, antara kerbau dan kuda pada saat itu. Kenapa kerbau? Karena kerbau itu kayak binatang yang kuat, karena untuk mengangkut menggerakkan alat transportasi yang sangat besar ini perlu tenaga yang kuat gitu. Jadi bisa kemungkinan kerbau, tetapi kenapa bisa dikatakan kuda juga? Karena pada saat itu alat transportasi yang sangat efektif yaitu kuda. Pada saat itu. Kenapa juga ada kita sebutkan tadi kerbau? Biasanya kalau kita identik orang-orang kan ketika bawa gerobak atau apa, misalkan bawa kerbau itu ada loncengnya ya. Nah, di sini ada tempat buat semacam untuk duduk dari para sultan atau pangeran. Jadi mungkin di sini itu ada tempat buat duduk kusir di depan di situ. Nah, nanti di dalam sini itu ada tempat buat putra mahkota atau pangeran atau sultan. Nah, di belakang juga ada tempat buat mengangkut dari kayu jati yang diperuntukkan buat membangun Masjid Sang Cipta Rasa. Seperti itu. Mungkin seperti itu. Oke, kalau dilihat bangunannya kendaraannya cukup ya, bisa dibilang zaman sekarang ini jarang sekali kendaraan seperti ini, transportasi ini, apalagi yang kendarain yang mengemudikan golongannya kerbau, kuda, diangkut oleh kuda atau kerbau itu sangat ya bisa dibilang udah tidak ada ya. Tidak ada ya. Apalagi kalau dilihat dari ininya aja kan udah kayak golongannya bus, golongan ya ban truk gituan kan, otomatis kalau satu hewan misalnya satu kerbau atau satu kuda itu
agak keberatan juga kemungkinan. Oke teman-teman, mungkin di Pedati Gede Pekalongan cukup segini, mungkin kita lanjut ke bagian berikutnya, ke tempat berikutnya. Jadi kita sedang berada di salah satu mulut bangunan bangsal pagelaran. Ya, nanti kita langsung jelasin di dalam saja. Yuk, mari teman. Oke teman-teman, kita sudah masuk ya, udah ada di depan ini, belakang ini udah kelihatan ini. Kalau dari background ini udah kelihatan, pasti buat pentas pagelaran. Ini dibangun tahun berapa ini Mas? Jadi sejarahnya ini ketika dibangun itu ketika 1996 ya, itu dibangun oleh Sultan Sepuh yang ke-13 pada saat itu, yaitu Dr. Andes Haji Maulana Pakmuwati SH. Nah, ini tidak serta-merta dibuat saja Mas, pasti ada Fungsinya, ada tujuannya. Yaitu pada saat itu ada Festival Museum Nusantara yang kedua di tahun 1997. Ya, itu sekilas cerita sejarahnya ya. Jadi tahun 1997 ini pertama kali balai pagelaran ini berfungsi teman-teman. Tapi sampai sekarang juga ya otomatis masih tetap berfungsi ya Mas, berarti ya. Buat acara-acara golongannya seperti pentas seni, golongan acara-acara keraton lah istilahnya. Oke, berarti kita lanjut ke tempat berikutnya.